Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam kisah yang penuh emosi ini, Tony, seorang remaja yang baru saja kehilangan ayahnya, menemukan dirinya terjebak dalam konflik batin yang rumit ketika ia mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Tante Tari, sosok yang seharusnya menjadi pelindungnya. Saat mereka berdua berjuang untuk menghadapi perasaan yang tak terduga, mereka harus menavigasi antara cinta dan tanggung jawab keluarga, serta menghadapi penyesalan yang menyakitkan. Ikuti perjalanan mereka yang penuh liku dan pelajaran berharga tentang cinta, kehilangan, dan penerimaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah ini dan bagaimana mereka menemukan jalan menuju pemulihan. Tony, seorang remaja berusia 16 tahun, baru saja mengalami kehilangan yang sangat menyakitkan. Ayahnya, sosok yang selalu menjadi panutan dan teman terbaiknya, telah pergi untuk selamanya. Pemakaman ayahnya berlangsung dengan penuh kesedihan, dihadiri oleh kerabat dan teman-teman dekat. Tony berdiri di samping makam, merasakan beratnya kehilangan yang tak terlukiskan. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan ia merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Kenangan indah bersama ayahnya terus berputar dalam pikirannya, membuatnya semakin merasa hampa. Setelah pemakaman, Tony diantar oleh ibunya ke rumah Tante Tari, tempat ia akan tinggal sementara. Ibunya berusaha untuk memberikan dukungan, tetapi Tony merasa terasing dan tidak ingin berbicara. Rumah Tante Tari terasa asing baginya, meskipun ia tahu bahwa ini adalah tempat yang aman. Suasana di rumah itu dipenuhi dengan kenangan masa kecilnya, saat ia sering mengunjungi Tante Tari dan sepupunya, Ricky. Namun, sekarang semuanya terasa berbeda. Tony merasa seolah-olah ia telah kehilangan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Sesampainya di rumah Tante Tari, Tony disambut dengan hangat, tetapi senyuman Tante Tari tidak mampu menghapus kesedihannya. Tari berusaha keras untuk membuat Tony merasa diterima, menawarkan makanan dan minuman, tetapi Tony hanya menjawab dengan anggukan. Ia merasa terjebak dalam kesedihan yang mendalam, dan tidak ada yang bisa mengerti betapa beratnya beban yang ia pikul. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada ayahnya, dan ia merasa semakin terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Hari-hari berlalu, dan Tony semakin merasa kesepian. Ricky, sepupunya, sering mendapatkan tugas keluar kota untuk pekerjaan, sehingga Tony dan Tari seringkali hanya berdua di rumah. Tony menghabiskan waktu di kamarnya, merenung dan mengenang kenangan indah bersama ayahnya. Ia merasa seolah-olah dunia di luar sana tidak peduli dengan kesedihannya. Suara tawa dan keceriaan yang biasanya mengisi rumah itu kini tergantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Tony merasa terasing, seolah ia adalah hantu yang berkeliaran di rumah itu. Malam hari, saat semua orang terlelap, Tony sering terbangun dengan air mata di pipinya. Ia merindukan suara ayahnya, pelukan hangatnya, dan nasihat bijaknya. Dalam kesunyian malam, Tony berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melupakan ayahnya, tetapi ia juga merasa bingung tentang bagaimana melanjutkan hidup tanpa sosok yang begitu berarti.
Ia tahu bahwa ia harus berusaha untuk bangkit, tetapi rasa sakit yang menggerogoti hatinya membuatnya sulit untuk melihat harapan di masa depan. Tony merasa terjebak dalam kegelapan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menemukan jalan keluar. Hari-hari setelah pemakaman ayahnya berlalu dengan lambat bagi Tony. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan hampa yang menyelimuti hatinya. Suara jam dinding yang berdetak seolah mengingatkannya pada waktu yang terus berjalan, meskipun ia merasa terjebak dalam kesedihan. Ia seringkali terbangun di tengah malam, teringat akan senyuman ayahnya dan tawa ceria yang selalu mengisi rumah mereka. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Tony merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya terus bergerak, sementara ia terjebak dalam kenangan yang tidak bisa ia lupakan. Di rumah Tante Tari, suasana terasa sunyi dan sepi. Meskipun Tari berusaha keras untuk menciptakan suasana yang hangat, Tony tetap merasa terasing. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di kamarnya, menghindari interaksi dengan Tante Tari. Setiap kali Tari memanggilnya untuk makan atau berbincang, Tony hanya menjawab dengan anggukan atau senyuman yang dipaksakan. Ia merasa tidak ada yang bisa mengerti betapa dalamnya kesedihan yang ia rasakan. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatinya. Ricky, sepupunya, sering kali pergi untuk tugas kerja, meninggalkan Tony dan Tari berdua di rumah. Ketika Ricky pergi, rumah itu semakin terasa sepi. Tony merindukan kehadiran Ricky yang ceria, yang biasanya bisa menghiburnya dengan lelucon dan canda. Tanpa Ricky, Tony merasa seolah-olah ia terjebak dalam ruang hampa, di mana tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya kesunyian yang menyakitkan. Ia seringkali duduk di jendela, menatap keluar, berharap melihat sosok Ricky kembali, tetapi yang ia temui hanyalah jalanan yang sepi. Tari berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara. Ia mengajak Tony untuk melakukan aktivitas bersama, seperti memasak atau menonton film. Namun, Tony hanya bisa tersenyum lemah dan mengangguk. Ia merasa tidak ada yang bisa menghiburnya, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setiap kali Tari mencoba mengajak bicara, Tony hanya menjawab dengan sepatah kata, membuat suasana semakin canggung. Tari merasa frustasi, tetapi ia juga memahami bahwa Tony sedang berjuang dengan kesedihannya. Suatu sore, saat Tari sedang menyiapkan teh di dapur, ia memutuskan untuk mencoba lagi. "Tony, maukah kamu membantu Tante membuat kue?" tanyanya dengan harapan. Tony yang sedang duduk di ruang tamu hanya menggelengkan kepala. "Tidak, Tante. Saya tidak ingin melakukan apa-apa," jawabnya dengan nada datar. Tari merasa hatinya hancur melihat keputusasaan di mata Tony. Ia tahu bahwa Tony membutuhkan dukungan, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa memaksa Tony untuk membuka diri. Malam hari, saat semua orang terlelap, Tony sering terbangun dengan air mata di pipinya. Ia merindukan suara ayahnya, pelukan hangatnya, dan nasihat bijaknya. Dalam kesunyian malam, Tony berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melupakan ayahnya, tetapi ia juga merasa bingung tentang bagaimana melanjutkan hidup tanpa sosok yang begitu berarti. Ia tahu bahwa ia harus berusaha untuk bangkit, tetapi rasa sakit yang menggerogoti hatinya membuatnya sulit untuk melihat harapan di masa depan. Tony merasa terjebak dalam kegelapan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menemukan jalan keluar. Suatu malam, saat duduk di tepi tempat tidurnya, Tony melihat foto ayahnya yang tersimpan di dalam bingkai. Ia meraih bingkai itu dan menatap wajah ayahnya dengan penuh kerinduan. "Apa yang harus saya lakukan, Ayah?" bisiknya, seolah berharap ayahnya bisa mendengar. Air mata mengalir di pipinya,
dan ia merasa seolah-olah semua beban di hatinya tumpah ruah. Tony merindukan nasihat dan bimbingan ayahnya, tetapi yang tersisa hanyalah kesunyian dan kesedihan. Akhirnya, Tony memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Tari. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus terkurung dalam kesedihan. Meskipun sulit, ia bertekad untuk membuka diri dan mencari cara untuk mengatasi rasa sakitnya. Dengan langkah yang berat, ia keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang tamu, di mana Tari sedang duduk sendirian. "Tante, bisakah kita bicara?" tanyanya dengan suara pelan. Tari menatapnya dengan penuh harapan, dan untuk pertama kalinya, Tony merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini ia jalani. Melihat Tony yang semakin terpuruk, Tari merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa kehadirannya di rumah itu seharusnya bisa memberikan dukungan bagi Tony, tetapi ia merasa tidak berdaya melihat sepupunya terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Tari mengenang masa kecilnya bersama Tony, saat mereka bermain dan tertawa tanpa beban. Kini, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh, dan ia bertekad untuk membantu Tony menemukan kembali kebahagiaannya, meskipun ia tahu bahwa proses itu tidak akan mudah. Suatu pagi, setelah berhari-hari melihat Tony terkurung dalam kesedihan, Tari memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ia menyiapkan sarapan yang istimewa, berharap bisa menarik perhatian Tony. Dengan penuh semangat, ia membuat pankek, telur dadar, dan jus jeruk segar. Saat sarapan siap, Tari memanggil Tony dengan suara ceria. "Tony, sarapan sudah siap. Ayo, kita makan bersama." Namun, Tony hanya menjawab dengan suara pelan dari kamarnya, "Saya tidak lapar, Tante." Tari merasa sedikit kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Tari kemudian mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mengajak Tony untuk melakukan aktivitas yang mereka sukai saat kecil, seperti menggambar atau bermain permainan papan. "Tony, bagaimana kalau kita bermain catur? Dulu kita selalu bersaing, kan?" tanyanya dengan harapan. Namun, Tony hanya menggelengkan kepala dan kembali menatap layar ponselnya. Tari merasa frustasi, tetapi ia tahu bahwa ia harus bersabar. Ia bertekad untuk terus berusaha, meskipun Tony tampak tidak tertarik. Malam harinya, saat Tony duduk sendirian di ruang tamu, Tari memutuskan untuk duduk di sampingnya. "Tony, aku tahu kamu merasa kesepian dan sedih. Tapi aku di sini untukmu. Kita bisa berbicara tentang apapun yang kamu rasakan," ujarnya lembut. Tony menatapnya sejenak, tetapi kemudian mengalihkan pandangannya. "Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Tante," jawabnya dengan nada putus asa. Tari merasakan betapa dalamnya luka di hati Tony, tetapi ia tidak ingin menyerah. Tari kemudian mencoba untuk berbagi cerita tentang masa lalunya. "Kamu tahu, aku juga pernah mengalami kehilangan. Ketika aku kehilangan nenek, aku merasa sangat hampa. Tapi aku belajar bahwa berbagi perasaan bisa membantu," katanya. Ia berharap dengan berbagi pengalamannya, Tony bisa merasa lebih terbuka untuk berbicara. Namun, Tony tetap terdiam, seolah kata-kata Tari tidak menyentuh hatinya. Tari merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus berjuang. Suatu sore, saat Tari sedang menyiapkan teh di dapur, ia memutuskan untuk mencoba lagi. "Tony, maukah kamu membantu Tante membuat kue?" tanyanya dengan harapan. Tony yang sedang duduk di ruang tamu hanya menggelengkan kepala. "Tidak, Tante. Saya tidak ingin melakukan apa-apa," jawabnya dengan nada datar. Tari merasa hatinya hancur melihat keputusasaan di mata Tony. Ia tahu bahwa Tony membutuhkan dukungan,
Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa memaksa Tony untuk membuka diri. Meskipun Tony tampak menolak semua usaha Tari, ia tidak menyerah. Tari mulai mencari cara lain untuk mendekati Tony. Ia mulai menulis catatan kecil yang berisi pesan-pesan positif dan menempelkannya di tempat-tempat yang sering dilalui Tony, seperti di pintu kulkas atau di meja belajarnya. Ingat, kamu tidak sendirian, tulisnya dalam salah satu catatan. Ia berharap bahwa suatu saat, Tony akan membaca pesan-pesan itu dan merasa sedikit lebih baik. Akhirnya, pada suatu malam, saat Tony duduk di tepi tempat tidurnya, ia melihat salah satu catatan yang ditinggalkan oleh Tari. Kamu kuat, Tony. Jangan ragu untuk berbagi perasaanmu, tulis catatan itu. Untuk pertama kalinya, Tony merasa ada harapan. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa terasing, ada seseorang yang peduli dan ingin membantunya. Dengan langkah yang berat, ia memutuskan untuk mencoba membuka diri kepada Tari, berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Setelah beberapa hari berjuang dengan kesedihan dan ketidakpastian, Tony akhirnya merasa ada sedikit dorongan untuk membuka diri. Suatu malam, saat suasana di rumah terasa tenang dan hanya terdengar suara detak jam dinding, Tony memutuskan untuk mencari Tante Tari. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus-menerus terkurung dalam kesedihan tanpa berbagi perasaannya. Dengan langkah yang ragu, ia menuju ke ruang tamu di mana Tari sedang duduk dengan secangkir teh hangat di tangannya. Tari melihat Tony mendekat dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Tony, kamu ingin duduk di sini? Tanyanya sambil menggeser kursi di sampingnya. Tony mengangguk pelan dan duduk, merasakan kehangatan dari kehadiran Tante Tari. Dalam hati, ia merasa sedikit lega karena akhirnya bisa berbicara, meskipun rasa takut dan cemas masih menggelayuti pikirannya. Setelah beberapa saat hening, Tony mengumpulkan keberanian untuk memulai percakapan. Tante, saya merasa sangat kesepian, ujarnya dengan suara bergetar. Tari menatapnya dengan penuh perhatian, memberikan ruang bagi Tony untuk melanjutkan. Setiap hari terasa berat. Saya merindukan ayah. Rasanya seperti tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Tambahnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mendengar kata-kata Tony, hati Tari terasa teriris. Ia meraih tangan Tony dan menggenggamnya dengan lembut. Aku tahu, Tony. Kehilangan itu sangat menyakitkan. Aku juga merasakannya ketika nenek pergi. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Aku di sini untukmu, ujarnya dengan suara lembut. Tony merasakan kehangatan dari genggaman tangan Tari, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Tony melanjutkan, saya merasa seolah-olah semua orang di sekitar saya terus bergerak maju, sementara saya terjebak di tempat yang sama. Saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa ayah. Suara Tony semakin pelan, dan ia merasa beban di hatinya mulai sedikit terangkat saat ia berbagi perasaannya. Tari mendengarkan dengan seksama, tidak ingin menginterupsi, tetapi merasakan betapa dalamnya kesedihan yang dialami Tony. Setelah Tony selesai berbicara, Tari memutuskan untuk berbagi pengalamannya sendiri. Ketika aku kehilangan nenek, aku merasa hampa dan bingung. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi rasa sakit itu. Tapi aku belajar bahwa berbagi perasaan dengan orang yang kita percayai bisa membantu. Itu membuatku merasa lebih ringan, katanya. Ia berharap dengan berbagi, Tony bisa merasakan bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Tony mendengarkan dengan seksama, merasakan bahwa ada benang merah antara pengalaman mereka. Tante, bagaimana kamu bisa melanjutkan hidup setelah kehilangan itu? Tanyanya,
Ingin tahu? Tari tersenyum lembut. Aku mulai dengan mengenang semua kenangan indah yang aku miliki bersama nenek. Aku menulis tentangnya, menggambar, dan berbicara tentangnya dengan orang-orang terdekat. Itu membantuku untuk merayakan hidupnya, bukan hanya meratapi kepergiannya. Percakapan itu berlangsung hingga larut malam, dan Tony merasa seolah-olah beban di hatinya mulai berkurang. Ia menyadari bahwa berbagi perasaan dengan Tari membuatnya merasa lebih terhubung dan tidak sendirian. Meskipun kesedihan masih ada, ia merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh. Dengan langkah kecil, Tony bertekad untuk mencoba lebih terbuka dan menerima dukungan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari Tante Tari yang selalu ada untuknya. Setelah percakapan yang mendalam dengan Tante Tari, Tony merasa sedikit lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa meskipun kesedihan masih menyelimuti hidupnya, ada harapan untuk menemukan kebahagiaan kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, Tari berusaha menciptakan momen-momen spesial untuk Tony, berharap bisa mengalihkan perhatiannya dari kesedihan yang terus menghantuinya. Ia mengajak Tony untuk melakukan berbagai aktivitas yang mereka nikmati bersama di masa lalu. Suatu sore, Tari mengusulkan untuk memasak bersama. Bagaimana kalau kita membuat spaghetti seperti yang biasa kita lakukan saat kamu masih kecil? Tanyanya dengan senyuman. Tony awalnya ragu, tetapi melihat semangat di wajah Tante Tari, ia akhirnya setuju. Mereka berdua pergi ke dapur, dan Tari mulai menjelaskan langkah-langkah membuat spaghetti. Tony merasa sedikit canggung, tetapi saat ia mulai mencampurkan bahan-bahan, ia merasakan kenangan indah masa kecilnya kembali. Tawa dan canda mulai mengisi dapur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Tony merasa sedikit bahagia. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan dan menikmati hidangan yang telah mereka buat. Saat mereka makan, Tari menceritakan berbagai cerita lucu dari masa lalu, termasuk momen-momen konyol saat mereka memasak bersama. Tony tidak bisa menahan tawa, dan ia merasa seolah-olah beban di hatinya mulai berkurang. Momen sederhana itu menjadi sangat berarti baginya, dan ia menyadari bahwa meskipun hidupnya telah berubah, ada kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Hari-hari berikutnya, Tari terus menciptakan momen-momen spesial. Mereka mulai menonton film bersama di ruang tamu, memilih film-film yang mereka sukai saat masih kecil. Saat menonton, mereka berbagi komentar dan tawa, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Tony merasa semakin dekat dengan Tante Tari, dan ia mulai membuka diri lebih banyak. Ia mulai berbagi cerita tentang ayahnya, mengenang kenangan indah yang mereka miliki bersama, dan Tari mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Tony. Momen-momen spesial ini tidak hanya membantu Tony mengatasi kesedihannya, tetapi juga memperkuat ikatan antara dia dan Tante Tari. Tony mulai menyadari bahwa meskipun kehilangan ayahnya adalah hal yang sangat menyakitkan, ia masih memiliki orang-orang yang peduli dan siap mendukungnya. Dengan setiap tawa dan cerita yang dibagikan, Tony merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ia mulai melihat harapan baru di masa depan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kebahagiaan lagi. Seiring berjalannya waktu, momen-momen spesial yang dihabiskan Tony dan Tante Tari mulai membangun kedekatan yang lebih dalam antara mereka. Tony merasakan kehangatan dan perhatian yang diberikan oleh Tari, dan ia mulai melihatnya bukan hanya sebagai tantenya, tetapi juga sebagai sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, Tony merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga yang biasa. Ia mulai merasakan ketertarikan yang tumbuh dalam hatinya, meskipun ia berusaha untuk menepis perasaan itu. Suatu malam, setelah menonton film bersama, Tony dan Tari duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk.
Tari bercerita tentang masa mudanya, tentang impian dan harapannya, dan Tony mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam cahaya bulan yang lembut, Tony tidak bisa tidak memperhatikan senyuman Tari yang hangat dan cara matanya berbinar saat berbicara tentang hal-hal yang ia cintai. Dalam momen itu, Tony merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya, seolah-olah ada ikatan yang lebih dalam yang menghubungkan mereka. Tony mulai merasa bingung dengan perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka seharusnya tetap dalam batasan keluarga, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka berbagi tawa atau saling menggenggam tangan, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk lebih dekat dengan Tari. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa perasaan ini hanyalah efek dari kesedihan yang ia alami. Tetapi semakin ia berusaha menepisnya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Tari, di sisi lain, juga merasakan perubahan dalam hubungan mereka. Ia menyadari bahwa kedekatan yang mereka bangun telah membawa perasaan yang lebih dalam. Meskipun ia berusaha untuk tetap bersikap profesional dan menjaga batasan, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Tony adalah sosok yang sangat istimewa baginya. Setiap kali mereka berbagi momen intim, Tari merasakan getaran yang sama, dan ia mulai bertanya-tanya apakah perasaan ini saling mengikat mereka dalam cara yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Ketika Tony dan Tari semakin sering menghabiskan waktu bersama, mereka berdua mulai merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Momen-momen kecil, seperti saling tatap atau berbagi pelukan hangat, menjadi semakin bermakna. Tony merasa bingung dan tertekan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bersemangat dengan perasaan baru ini. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka mungkin tidak bisa diterima oleh orang lain, tetapi ia tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam terhadap Tante Tari. Dalam hati, Tony berharap bahwa mereka bisa menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini tanpa merusak ikatan yang telah mereka bangun. Suatu malam yang tenang, Tony dan Tari duduk di teras rumah, menikmati suasana malam yang sejuk. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dan suara angin yang lembut menambah keindahan momen itu. Mereka baru saja selesai menonton film romantis yang membuat suasana semakin intim. Tony merasakan ketegangan di antara mereka, dan saat ia menatap wajah Tante Tari, ia tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Dalam cahaya bulan yang lembut, ia melihat keindahan di wajah Tari, dan hatinya berdebar kencang. Tari, yang merasakan perubahan dalam suasana, menatap Tony dengan lembut. "Kamu tahu, Tony, aku sangat bangga padamu. Kamu telah berusaha keras untuk bangkit dari kesedihanmu," ujarnya dengan suara lembut. Tony merasa hangat mendengar pujian itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Dalam momen itu, mereka saling menatap, dan Tony merasakan dorongan untuk mendekat. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Tari, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Tari terkejut sejenak, tetapi ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia membalas genggaman itu dengan lembut, merasakan getaran yang sama di dalam hatinya. Dalam keheningan malam, mereka berdua terjebak dalam tatapan satu sama lain, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Tony merasa seolah-olah ada magnet yang menarik mereka lebih dekat, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatkan wajahnya ke wajah Tari. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, mereka saling mendekat, dan tanpa sadar, bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman lembut. Ciuman itu terasa seperti kilatan petir yang menyentuh jiwa mereka. Tony merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berani, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh di dalam hatinya. Tari, di sisi lain,
merasakan kebingungan yang sama. Meskipun ia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi, ia tidak bisa menolak perasaan yang mengalir di antara mereka. Ciuman itu menjadi simbol dari semua emosi yang terpendam, dan keduanya merasakan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah ciuman itu, mereka terdiam sejenak, saling menatap dengan mata yang penuh pertanyaan. Tony merasa cemas, takut akan reaksi Tari. "Tante, saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi," ujarnya dengan suara bergetar. Tari menghela napas, merasakan beban yang sama. "Tony, aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara kita," jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Mereka berdua menyadari bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi suasana di antara mereka telah berubah selamanya. Tony merasa seolah-olah ia telah melangkah ke dalam dunia yang baru, di mana cinta dan kesedihan saling berkelindan. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa membawa konsekuensi yang besar, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaannya yang tulus terhadap Tari. Di sisi lain, Tari merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ia menyadari bahwa kedekatan ini telah memberikan warna baru dalam hidupnya yang sempat kelabu. Hari-hari berikutnya, Tony dan Tari berusaha untuk menjaga jarak, tetapi ketegangan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa canggung yang menyelimuti suasana. Tony merasa bingung, antara ingin mendekat dan takut akan konsekuensi dari perasaannya. Sementara itu, Tari berusaha untuk tetap bersikap profesional, tetapi hatinya bergetar setiap kali ia melihat Tony. Mereka berdua terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan dan semakin sulit untuk menemukan keseimbangan. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga jarak, momen-momen kecil seperti saling tatap atau berbagi senyuman menjadi semakin bermakna. Tony merasa bahwa ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah mereka bangun. Dalam hati, ia berharap bahwa mereka bisa menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini tanpa mengorbankan ikatan keluarga yang telah ada. Namun, semakin mereka berusaha untuk menjauh, semakin kuat perasaan itu mengikat mereka, menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan di antara mereka. Setelah momen ciuman yang mengubah segalanya, Tony dan Tari merasa terjebak dalam konflik emosional yang mendalam. Tony tidak bisa berhenti memikirkan perasaannya terhadap Tante Tari. Di satu sisi, ia merasakan cinta yang tulus dan mendalam, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bersalah dan bingung. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak seharusnya terjadi, dan setiap kali ia melihat Tari, hatinya bergetar antara kebahagiaan dan rasa bersalah. Tony merasa seolah-olah ia sedang berjalan di tepi jurang, di mana satu langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Tari, di sisi lain, juga merasakan ketegangan yang sama. Meskipun ia merasa terhubung dengan Tony lebih dari sebelumnya, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah tantenya. Setiap kali mereka bertemu, Tari merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahui hubungan mereka. Dalam pikirannya, ia berjuang untuk menemukan cara untuk menjaga hubungan keluarga yang telah ada sambil juga mengakui perasaan yang tumbuh di antara mereka. Tari merasa terjebak dalam dilema moral yang sulit, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Tony tidak bisa menahan diri lagi. "Tante, kita perlu berbicara tentang apa yang terjadi antara kita," ujarnya dengan suara tegas tetapi bergetar. Tari menatapnya dengan cemas, merasakan ketegangan di udara. "Tony, aku juga merasa bingung.
Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan ini, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dalam keheningan yang menyakitkan, mereka saling menatap, dan Tony merasakan beban di hatinya semakin berat. Tony kemudian melanjutkan, "Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar di antara kita." Tari menghela napas, merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. "Aku juga merasakannya, Tony. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah keluarga." "Ini sangat rumit," ujarnya dengan suara lembut. Mereka berdua terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan, dan semakin sulit untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Tony merasa tertekan, dan ia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidupnya dengan perasaan yang begitu kuat terhadap Tante Tari. Akhirnya, mereka sepakat untuk menjaga jarak sementara waktu, berharap bahwa dengan menjauh, mereka bisa menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini. Namun, keputusan itu tidak mudah. Setiap kali mereka berpapasan di rumah, ada rasa canggung yang menyelimuti suasana. Tony merasa kehilangan, dan ia merindukan momen-momen spesial yang mereka habiskan bersama. Di sisi lain, Tari juga merasa hampa tanpa kehadiran Tony di sampingnya. Mereka berdua tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja, tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk menghadapi kenyataan yang rumit ini. Dalam hati, mereka berharap bahwa suatu hari, mereka bisa menemukan jalan untuk menyelesaikan konflik emosional ini tanpa merusak ikatan yang telah terjalin. Setelah beberapa minggu menjaga jarak, Tony dan Tari akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menghindari perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat hujan turun dengan deras, Tony duduk di ruang tamu, merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam kebingungan dan kesedihan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk berbicara dengan Tari sekali lagi, berharap bisa menemukan jalan keluar dari konflik emosional yang telah mengganggu mereka. Ketika Tari masuk ke ruang tamu, ia melihat wajah Tony yang serius. "Tante, kita perlu berbicara," kata Tony dengan suara tegas. Tari merasakan jantungnya berdebar, tetapi ia mengangguk dan duduk di sampingnya. "Aku tahu kita telah berusaha untuk menjaga jarak, tetapi aku merasa semakin sulit untuk mengabaikan perasaan ini," lanjut Tony. Tari menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan yang sama. "Aku juga merasakannya, Tony. Tapi kita harus menemukan cara untuk menghadapinya," jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh ketegasan. Mereka berdua mulai berbicara dengan jujur tentang perasaan mereka. Tony mengungkapkan betapa sulitnya baginya untuk melanjutkan hidup tanpa mengakui cinta yang ia rasakan terhadap Tari. "Aku tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan," katanya. Tari mengangguk, merasakan beban yang sama. "Aku mengerti, Tony. Kita harus menerima bahwa perasaan ini ada, tetapi kita juga harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kita adalah keluarga," ujarnya, berusaha untuk menyeimbangkan antara cinta dan tanggung jawab. Setelah berbicara panjang lebar, mereka berdua sepakat untuk menerima perasaan mereka, tetapi dengan batasan yang jelas. "Kita bisa saling mendukung dan mencintai, tetapi kita harus menjaga hubungan keluarga ini di atas segalanya," kata Tari. Tony merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun situasi ini rumit, mereka bisa menemukan cara untuk saling mendukung tanpa melanggar batasan yang ada. Dalam hati,
ia merasa bahwa penerimaan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan dan kebahagiaan. Dengan perasaan yang lebih tenang, Tony dan Tari mulai membangun kembali hubungan mereka. Mereka berusaha untuk lebih terbuka dan jujur satu sama lain, berbagi cerita dan pengalaman tanpa rasa takut. Meskipun ada ketegangan yang tersisa, mereka berdua merasa lebih kuat karena telah menghadapi perasaan mereka dengan berani. Dalam proses ini, mereka belajar untuk saling menghargai dan mendukung, menemukan cara untuk mencintai satu sama lain tanpa mengorbankan ikatan keluarga yang telah terjalin. Tony merasa bahwa meskipun jalan di depan mungkin masih sulit, mereka telah mengambil langkah penting menuju penerimaan dan pemulihan. Setelah mencapai titik penerimaan, Tony dan Tari berusaha untuk menjalani hubungan mereka dengan lebih hati-hati. Namun, seiring berjalannya waktu, Tony mulai merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Meskipun mereka telah sepakat untuk saling mendukung, ia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat Tari, ia teringat akan batasan yang seharusnya tidak mereka langgar. Tony merasa terjebak dalam dilema moral, dan semakin ia berusaha untuk melanjutkan hidup, semakin dalam penyesalan itu menggerogoti jiwanya. Suatu malam, saat duduk sendirian di kamarnya, Tony merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat akan momen-momen indah yang ia habiskan bersama Tari, tetapi juga merasakan kesedihan yang mendalam karena telah melanggar norma-norma yang seharusnya dijunjung tinggi. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa bahwa cinta yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan kini justru menjadi beban yang menyakitkan. Tony menyadari bahwa ia harus mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Keesokan harinya, Tony memutuskan untuk pergi ke tempat pemakaman ayahnya. Ia merasa bahwa ia perlu berbicara dengan ayahnya, meskipun ia tahu bahwa itu hanya sebuah monolog. Di sana, di bawah sinar matahari yang hangat, Tony berlutut di depan makam ayahnya dan mulai berbicara. "Ayah, aku sangat menyesal. Aku tidak ingin melukai orang-orang yang aku cintai, tetapi aku merasa terjebak dalam perasaan ini," ujarnya dengan suara bergetar. Ia merasakan beban di hatinya mulai sedikit terangkat saat ia mengungkapkan penyesalannya. Setelah menghabiskan waktu di pemakaman, Tony merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke rumah dan berbicara dengan Tari tentang perasaannya. Namun, saat ia melangkah masuk ke rumah, ia merasakan ketegangan di udara. Tari sedang duduk di ruang tamu, dan saat melihat Tony, ia tersenyum, tetapi ada kesedihan yang terlihat di matanya. Tony merasa hatinya bergetar, dan ia tahu bahwa ia harus jujur tentang apa yang ia rasakan. "Tante, kita perlu berbicara," kata Tony dengan suara tegas. Tari mengangguk, dan mereka duduk berhadapan. "Aku merasa sangat menyesal tentang apa yang telah terjadi antara kita. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, dan aku merasa bahwa kita harus kembali ke keadaan semula," ujarnya, berusaha untuk menyampaikan perasaannya dengan jelas. Tari menatapnya dengan penuh perhatian, dan Tony bisa melihat bahwa ia juga merasakan kesedihan yang sama. Tari menghela napas, merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. "Aku juga merasa sama, Tony. Kita telah melanggar batasan yang seharusnya kita jaga. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai keluarga, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini," jawabnya dengan suara lembut. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Tony tahu bahwa mereka harus berkomitmen untuk menjaga hubungan keluarga di atas segalanya, meskipun itu berarti mengorbankan perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Setelah berbicara, Tony dan Tari sepakat untuk menjaga jarak dan fokus pada hubungan keluarga mereka.
Tony merasa lega, tetapi juga hampa. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, tetapi hatinya masih merindukan momen-momen spesial yang mereka habiskan bersama. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertaubat dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia ingin menghormati kenangan ayahnya dan menjaga hubungan keluarga yang telah terjalin, meskipun itu berarti melepaskan perasaan yang telah mengikatnya dengan Tari. Dengan tekad baru, Tony berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai terlibat dalam kegiatan positif, seperti bergabung dengan klub di sekolah dan membantu tante Tari di rumah. Meskipun ada rasa sakit yang tersisa, ia merasa bahwa ia sedang mengambil langkah menuju pemulihan. Dalam hati, Tony berharap bahwa suatu hari, ia bisa menemukan cara untuk mencintai tanpa melanggar batasan, dan ia bertekad untuk menghormati kenangan ayahnya dengan cara yang lebih baik. Kisah Tony dan Tante Tari menggambarkan perjalanan emosional yang kompleks antara cinta, kehilangan, dan penerimaan. Dalam menghadapi kesedihan akibat kehilangan orang terkasih, Tony menemukan dirinya terjebak dalam perasaan yang tidak biasa terhadap Tante Tari, yang seharusnya menjadi sosok pelindungnya. Melalui konflik batin dan penyesalan, mereka belajar bahwa cinta tidak selalu mudah dan seringkali datang dengan tantangan yang harus dihadapi. Pada akhirnya, mereka menyadari pentingnya menjaga hubungan keluarga dan menghormati batasan yang ada, serta menemukan cara untuk mencintai tanpa melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab, pengertian, dan menghormati hubungan yang telah terjalin. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan sulit dan penting untuk mengambil langkah yang bijak demi kebaikan bersama. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik lainnya. Stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk lebih banyak cerita yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami.